Saya ingin menuju ke Pak Susno. Sebelum menjawab pertanyaan menggantung tadi, kita juga sangat penasaran Pak Susno. Sebagai orang yang dulu pernah berada di Barreskrim, banyak sekali pengalaman tentunya mengatasi persoalan-persoalan kriminal seperti ini. Kalau dari analisis Anda, sebetulnya dua orang yang sudah dihilangkan dari DPO itu, kemarin yang diumumkan dihilangkan dari DPO itu, sebenarnya ada atau enggak sih pada awalnya kalau menurut Pak Susno? Ya, seperti Pak Profesor Zakir katakan, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Harus diselidiki, harus didatangi, harus dicari, harus dibuat berita acara. Misalnya datang ke alamat itu, ternyata alamat itu tidak benar. Ditanya dengan RT nggak ada, dipoto nggak ada, keluarganya nggak ada, dicari kemana-mana nggak ada, baru dibuat berita acara. Berarti yang membuat DPO itu kan bukan yang penyidik sekarang kan, berarti Iya, penyidik yang dulu 8 yang tahun tidak lalu. benar. Dan kita sangat memaklumi kesibukan Polri karena satu DPO sudah ketangkap ya, kita hargai, sudah terbukti 100% benar itu adalah siapa namanya Peggy ya. Peggy Setiawan. Peggy 100% karena KTP-nya, sidik jarinya, alamatnya, orang tuanya pun mengatakan Peggy. Tapi ada persoalan besar yang belum terjawab. Apakah Peggy ini pelaku? Itu belum terjawab. Karena apa? Dari bukti KTP, dari bukti sidik, dari bukti apa? KK, dari bukti lain termasuk STNK dan sebagainya, belum menjawab bahwa Peggy itu adalah sebagai pelaku pembunuhan dan pelaku perkosaan. Nah, kecuali kalau sperma di perempuan itu di Pina cocok dengan spermanya Peggy. Kecuali di baju korban ada DNA-nya Peggy. Kecuali di CCTV ada ada gambar ada Peggy, kecuali di lapangan ditemukan sidik jari Peggy, kecuali ada di HP pembicaraan Peggy gitu. Nah, makanya itu kan itulah yang namanya scientific. Scientific itu yang berbicara itu bukan orang, tapi yang berbicara adalah alat-alat teknologi, yaitu rekaman HP, WA, CCTV, sidik jari, hasil laboratorium, DNA, itu yang ngomong baru dikatakan kami telah menyidik sesuai dengan saintifik. Tersangka tidak ngaku nggak apa-apa, malah bagus. Ya, justru akan memperberat hukuman. Nah, itulah kita minta betul-betul saintifik ini diterapkan. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, Pak Susno, orang di luar sana kan bertanya, apakah Dani dan Andi ini betul-betul ada sebelumnya? Kemudian tiba-tiba Dani dan Andi yang katanya DPO ini tiba-tiba hilang dari daftar DPO, tidak lagi dicari karena cuma satu DPO saja diumumkan dari rilis pihak berwajib. Apakah kasus ini perlu ditarik ke Barreskrim kalau menurut Pak Susno? Ya, perlu ditarik ke Barreskrim supaya nampaknya netral karena Barreskrim tingkat kemampuannya lebih tinggi. Karena apa? Misalnya kita mengetes DNA. Apakah DNA sperma itu masih ada di pakaian yang disita daripada Pina? Mudah-mudahan aja disita. Untuk mengetes baju ya. Apakah baju daripada kedua korban itu disita, dicocokkan masih ada tersisa DNA daripada para tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana. Itu harus dibuktikan. Cara pembuktikannya dengan saintifik, karena ini waktunya sudah 8 tahun, yang punya kemampuan lebih itu adalah Mabes Polri. Karena apa? Ini kan yang dipertaruhkan itu apa? Marwah daripada lembaga Polri. Dan saya kira Polri mampu untuk melakukan itu, dan termasuk juga Mabes Polri harus mengadakan eksaminasi dan audit terhadap jalannya penyidikan pada tingkat awal sampai dengan tingkat Polda pada 2016. Apakah sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Karena kan berkembang di luar, ada pelanggaran HAM, penganiayaan dan sebagainya, harus dijawab. Gitu. Jawabnya bukan dengan omongan, tapi dengan bukti-bukti saintifik tadi. Oke, baik. Perlu audit dari awal dengan scientific identification, saran dari Pak Susno Duaji, dan ini bisa dibawa ke Barreskrim begitu. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, belakangan setelah kita mendengar statement dari aparat berwajib bahwa 2 DPO ini ternyata bukanlah DPO, hanya ada 1 DPO saja yang sudah tertangkap saat ini.
Kemudian ini membuat pihak keluarga merasa kecewa. Keluarga dari Vina merasa kecewa dan membawa kasus ini ke Komnas HAM. Nah, dari Komnas HAM sendiri, kalau menurut Anda akan seperti apa ini? Ini kita kan ibaratnya komplain akan sesuatu hal yang orangnya pun juga masih di awang-awang, ada atau tidak ada pun juga masih menjadi pertanyaan kita semua. Akan seperti apa ini nanti treatmentnya kalau menurut Prof. Muzakir? Jadi begini, laporan kepada Komnas HAM itu ya jangan satu persatu seperti itu. Mestinya harus paket penyelesaian perkara terkait dengan kasus pemerkosaan ini, penganiayaan dan pemerkosaan ini. Maksud saya adalah dalam proses-proses ini, mengapa para terpidana itu tiba-tiba mencabut keterangan kesaksian yang telah diberikan di pengadilan, gitu. Dan itu posisinya berada di dalam sebut saja lembaga, begitu. Nah, pencabutan inilah ya juga menjadi masalah objek dari Komnas HAM untuk ditelusuri apakah dia pencabutan secara sukarela atau bagaimana sehingga dia kok inisiatif untuk mencabut sehingga ujung terakhirnya DPO-nya itu tinggal 0 gitu. Satu tinggal satu ya, ketemu satu dari 3 ketemu satu tinggal 0. Karena apa? Karena sebagian sudah keterangan yang sudah disampaikan dicabut gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa maka saya sangat setuju sekali perlu dieksaminasi kembali terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dari bawah sampai atas, dan itulah tugas tadi saya usulkan agar supaya Mabes Polri men-take over. Ya. Saya kira itu melakukan audit dan sekaligus counter bukti-bukti itu sudah sahih atau belum. Ya, karena paling utama tadi adalah hilangnya 2 orang DPO tadi itu sahih atau belum, atau sahih atau tidak dalam satu konteks ini. Dan kemudian tindakan penyidik yang menegasikan putusan pengadilan itu sahih atau tidak. Kalau kita membaca kasus-kasus yang lain, justru dengan putusan pengadilan itulah karena hakim itu telah menguji cross-check dengan semua keterangan-keterangan yang ada di sidang pengadilan, dan kemudian dia menyimpulkan dalam simpulan pertimbangan dalam putusan. Nah, kalau kemudian itu dinegasikan gitu, ini efeknya apa terhadap proses penyidikan? Dan efeknya apa? Tiba-tiba itu muncul juga yang 2 orang tadi hilang begitu saja. Dan itu tadi sudah diterangkan Pak Susno tanpa ada argumen apapun yang menyatakan hanya kata-kata yang menurut publik itu menjadi nggak memuaskan, ya, nggak memuaskan karena hanya asal sebut saja dan seterusnya. Itu nggak memuaskan. Harus berdasarkan proses pembuktian dalam proses penyidikan, ya, sehingga menjadi clear and clean dan rakyat bisa percaya kepada aparat penegak hukum dalam konteks ini, gitu, Mbak. Oke, Prof. Muzakir, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk membuktikan mereka ini sebenarnya atau tidak, untuk memuaskan rasa ingin tahu dari masyarakat, harus diteliti dulu dari awal. Apakah memang ini orangnya ada, Andi dan Dani ini apakah ada, keluarganya ada, KTP-nya ada. Nah, itu yang harusnya disampaikan kepada publik ya Pak ya, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Seperti itu juga, Prof. Muzakir, dari segi hukumnya. Benar, semuanya yang terkait proses penyidikan ini atensi publik, apalagi ada filmnya, ada sebagainya. Orang kan bisa mengcounter itu dengan ya, pembuat film mungkin bisa benar, bisa juga kurang atau dan sebagainya, bisa semuanya menjadi informasi yang valid lah gitu. Jika benar itu seperti itu, berarti saya pernah menyarankan kalau kita melakukan penyidikan, sumber dari manapun, apapun, bahkan orang gila pun didengar, orang lagi mabuk pun juga didengar omongannya dia gitu. Tetapi harus didukung berikutnya dengan bukti-bukti yang lebih lengkap gitu. Termasuk kalau orang kesurupan juga harus didengar ya, Prof ya? Didengar semuanya. Jadi kalau namanya penyidik itu dari apapun, dari manapun didengar. Tapi lanjutannya itulah yang dikatakan, kalau ada ngomong, ini loh Mr. X yang melakukan, dengar, catat dia, diproses gitu. Tapi omongan itu bukan sebagai alat bukti ya. Kalau tadi orang kesurupan misalnya begitu, omongannya didengar, semuanya didengar, tapi cari bukti. Yang nanti jadikan bukti bukan omongan dia lah ya. Tapi yang jadi bukti adalah hasil proses penyidikan berdasarkan scientific investigation tadi. Nah, itulah yang menjadi alat bukti dalam satu proses itu gitu. Tapi omongan dari orang gila atau apapun, orang mabuk apapun, jangan diabaikan. Harus dimasukkan, dipertimbangkan. Menurut saya begitu. Sehingga dengan demikian, nanti kalau hari ini sebut saja publik karena menonton filmnya, maka menjadi pertanyaannya, dia percaya kepada filmnya itu atau percaya kepada penyidik. Nah, ini yang menurut saya nanti akan menjadi masalah kalau tak ada jawaban yang tegas dan pasti terkait dengan proses pembuktian terkait dengan, saya masih konsentrasi kepada 2 orang yang belum telah menjadi DPO yang
belum ditangkap. Yang satu sudah ketangkap, saya kira sudah. Tinggal yang dua itu. Kalau yang dua tidak tertangkap dan itu ternyata adalah bukti-buktinya itu sebut saja terbatas dan karena memang sudah cukup lama, nah itulah yang tadi saya katakan. Bisa nggak itu penyidik itu melakukan Mabes Polri melakukan sebut saja eksaminasi terhadap proses-proses itu sehingga dia melakukan tindakan hukum yang tepat dan akurat untuk menemukan siapa pelaku itu sesungguhnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau majelis hakim sudah memasukkan itu, dokumennya masih ada di situ.